menugaskan saya untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan yang sebelumnya sudah beliau persiapkan. Mari kita doakan semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali menjalankan aktivitas dengan baik. Atas nama Human Initiative, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada UN OCHA, para narasumber, mitra, panitia, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam agenda Humanitarian Update dalam rangka memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia 2026. Hadirin yang kami hormati, Hari Kemanusiaan Sedunia merupakan momentum untuk menghormati para pekerja kemanusiaan yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, bahkan keselamatannya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, konflik, pengungsian, dan berbagai krisis lainnya. Momentum ini juga mengingatkan kita untuk terus menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, yaitu kemanusiaan, netralitas, imparsialitas, dan independensi. Pada saat yang sama, kita harus memastikan adanya perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan serta terbukanya akses bantuan yang aman bagi masyarakat terdampak. Tema pertemuan kita hari ini, krisis kemanusiaan hari ini, apa yang terjadi dan bagaimana kita merespon bersama. Hal ini sangat relevan dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Krisis kemanusiaan saat ini tidak lagi berdiri sendiri. Konflik bersenjata, perubahan iklim, bencana, pengungsian paksa, kerawanan pangan, dan kedaruratan kesehatan seringkali terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. Di balik setiap angka-angka yang kita dapatkan dari laporan kemanusiaan, di balik itu selalu ada kehidupan manusia yang terdampak. Ada anak yang kehilangan rasa aman, ada keluarga yang kehilangan rumah dan penghidupan, ada masyarakat yang menunggu pertolongan, perlindungan, dan harapan. Karena itu, sejalan dengan kampanye Global Act for Humanity, Human Initiative membawa pesan Every Single Life Matters. Setiap nyawa berharga, dan setiap manusia harus diperlakukan secara bermartabat. Masyarakat terdampak tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau target penerima manfaat. Mereka memiliki nama, memiliki keluarga, aspirasi, kapasitas, serta hak untuk menentukan masa depannya. Oleh karena itu, respons kemanusiaan bukan hanya tentang seberapa cepat bantuan disalurkan, tetapi juga tentang seberapa tepat, aman, inklusif, akuntabel, dan bermartabat bantuan tersebut diberikan. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada satu organisasi pun yang memiliki seluruh sumber daya, keahlian, dan jangkauan untuk menjawab kompleksitas krisis kemanusiaan sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan merupakan kebutuhan utama. Pemerintah menyediakan arah kebijakan dan dukungan kelembagaan. Organisasi kemanusiaan menghadirkan kapasitas respon serta kedekatan dengan masyarakat. Lembaga filantropi memobilisasi solidaritas dan sumber daya. Akademisi menghadirkan riset, pengetahuan, dan inovasi. Sementara media menjaga perhatian publik serta mengangkat suara mereka yang seringkali tidak terdengar. Sektor usaha, komunitas lokal, relawan, dan mitra internasional juga memiliki peran yang tidak tergantikan. Namun kolaborasi harus lebih dari sekedar berbagi ruang dalam pertemuan. Kolaborasi
perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang jelas, pembagian peran yang saling melengkapi, kesiapsiagaan bersama, pertukaran informasi yang bertanggung jawab, serta keberanian untuk berbagi kapasitas, sumber daya, resiko, dan akuntabilitas. Nah, melalui forum ini, eh, kami berharap dapat tercapai beberapa hal penting yang tadi disampaikan. Pertama, terbangunnya pemahaman yang lebih utuh mengenai perkembangan krisis kemanusiaan global. Kedua, diperolehnya pembelajaran dari praktik kolaborasi dan respons kemanusiaan di Indonesia. Ketiga, tumbuhnya komitmen untuk membangun kemitraan yang lebih konkret, setara, dan berkelanjutan. Melalui paparan Bapak Ronaldo Reario mengenai Global Humanitarian Outlook 2026, serta perspektif dari Humanitarian Forum Indonesia, Perhimpunan Filantropi Indonesia, dan APKI, semoga kita tidak hanya memahami besarnya tantangan, tetapi juga menemukan ruang untuk bertindak bersama. Kita mungkin tidak mampu mencegah seluruh krisis, namun kita dapat memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapinya sendiri. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu forum, namun kita dapat memulai langkah yang lebih terkoordinasi, lebih berani, dan lebih manusiawi. Mari kita jaga ruang kemanusiaan, mari kita lindungi para pekerja kemanusiaan, mari kita perkuat kepemimpinan lokal, dan menempatkan masyarakat terdampak sebagai pelaku utama dalam proses pemulihan mereka. Karena setiap manusia berharga, karena setiap nyawa memiliki arti, dan karena kemanusiaan hanya akan tetap hidup apabila kita memilih untuk menjaganya bersama-sama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agenda humanitarian update dalam rangka memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia 2026, dengan ini secara resmi kami buka. Selamat mengikuti diskusi. Semoga pertemuan ini menghasilkan pengetahuan, kemitraan, dan langkah nyata bagi kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. All right. Thank you, Bapak Anjaranite, for your beautiful welcoming remarks. Mungkin kita akan lanjut ya ke agenda selanjutnya, yaitu uh, keynote speech dari Bapak Ronaldo Reario. It is now my pleasure to introduce our keynote speaker, Bapak Ronaldo Reario, Head of OCHA Liaison Office to ASEAN. In his keynote address, Pak Ronaldo will share his perspective on today's humanitarian landscape. Please join me in extending a warm welcome to Bapak Ronaldo Reario. Pak Ronaldo, it's over to you. Thank you very much. Thank you very much. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Good afternoon, colleagues, friends, ladies and gentlemen. First, please allow me on behalf of UN OCHA to extend our sincere appreciation to Human Initiative for convening this important event in commemoration of World Humanitarian Day 2026. It is an honor to speak before you today. It is likewise a solemn responsibility to join you as we reflect on the state of humanitarian action and related developments, and collectively seek a better way forward. Almost 23 years ago, on 19 August 2003, the bombing of the UN headquarters in the Canal Hotel in Baghdad, Iraq, killed 22 humanitarian workers, including the UN Special Envoy, Sergio Vera de Mello. It was a tragic day for humanitarians across the globe. Fast forward
2025 alone, 326 humanitarian workers lost their lives in the service of people in need and in their adherence to the humanitarian principles. They died while distributing food, water, medicine, and shelter, often in clearly marked convoys and missions coordinated with authorities. Their ultimate sacrifice is a stark reminder that humanitarian action is not without risk, and that protection for those who serve and those being served remains fragile. These incidents were avoidable occurrences if only parties to the conflict did their due diligence in adherence to their obligations under the International Humanitarian Law, or IHL. In existence for 75 years to regulate the conduct of war and limit its impact on civilians and critical infrastructure that sustains life, IHL violations continue. As the United Nations approaches its 81st anniversary on 24 October 2026, the humanitarian system finds itself at a crossroads. We are witnessing profound shifts, namely downsizing of operations globally, hyper-prioritization of resources where we have operations, and the constant pressure to do more with less capacity, limited resources, and unpredictable humanitarian access. At the same time, the challenges we collectively face are multiplying. Climate change spawns hazards that rapidly intensify, triggering large-scale disasters. Protracted conflicts create more suffering for displaced civilians. These realities demand that humanitarian actors be adaptive, that is, more agile, more innovative, and more inclusive than ever before. I understand that Human Initiative, which was initially named PKPU Foundation upon its establishment in 1999, has grown into one of Indonesia's leading humanitarian non-government organizations, with a footprint that extends far beyond Indonesia's borders. As the name changed into PKPU Human Initiative in 2015, you have stood at the front lines of Indonesia's large-scale humanitarian emergencies. From the 2004 Aceh tsunami, where we mobilized rapidly to deliver life-saving aid to people in need, to the 2018 Palu earthquake and tsunami, where our integrated response combined emergency relief with rehabilitation and resilience building. Collectively, we have accomplished a lot. However, as we reflect on our adaptive way of working in the current and foreseeable emergency environment, we must also collectively acknowledge that challenges remain and much remains to be done for vulnerable populations. Preparedness systems remain uneven, particularly in archipelagic regions vulnerable to climate change impact. Anticipatory action, while promising, struggles with financing, coordination, and integration into national and subnational frameworks. And more importantly, humanitarian responses too often remain reactive, fragmented, and underfunded, leaving gaps in coverage and sustainability of life-saving assistance. These challenges remind us that reform is not optional. It is essential, and that there is no other way but to adapt to the new realities as a community. However, challenges, the same challenges that we have touched upon, also offer opportunities. We can deepen partnerships with government, civil society, academia, and the private sector to optimize our collective impact. We can adopt localization as a way of adaptive working, empowering local actors and communities to lead responses that are based on need, sustainable, and swift.
After all, they are the real first responders. We can likewise seize the momentum of the global humanitarian reset. This can be done through anticipatory financing mechanisms, climate-sensitive programming, and practical digital innovation that enables local actors to have useful planning and decision-making tools. These approaches will transform the way we deliver aid where we can within the limits of our collective resources. These opportunities invite us to reimagine humanitarian action as more inclusive, forward-looking, and resilient. One of the most important lessons we have learned over the years is that no single organization can address humanitarian crises alone. Collaboration is the cornerstone of effective response, both at the national and international levels. The spirit of collaboration is not just about sharing resources. It is equally about sharing responsibility, knowledge, and solidarity. It is about recognizing that humanitarian challenges are interconnected and that solutions must be collective. We all need to strive to be part of the solution continuously, consistently. Looking ahead, there are clear areas where collaboration must grow. We must strengthen inclusive preparedness systems that integrate community voices and local capacities. We must scale up anticipatory action pilots into mainstream practice, ensuring communities are prepared and protected to the extent possible before crises happen. We must expand localization efforts, championing capacity building and appropriate utilization, and equitable partnerships. We must invest in joint advocacy for humanitarian financing reforms so that resources match the scale of needs. And we must build cross-sector alliances that bridge humanitarian development and climate agendas. As we commemorate World Humanitarian Day for 2026, let us remember the more than 1,000 humanitarian workers who have given up their lives in service to humanity. Their sacrifice calls upon us to act with greater urgency to protect humanitarian space and to strengthen collaboration across all levels. Allow me to wish you a meaningful and reflective commemoration of the World Humanitarian Day. Terima kasih banyak. Thank you for your speech, Bapak Ronaldo Rio. But before we jump to the next session, please stay because we want to take a picture with all of the participants, right? I will guide you, and please open your cam, and if you can use your virtual background, we share in the comments. Okay, I will count 1, 2, 3. All right. Please ya Pak, Mas Arif. Okay. 1, 2, 3. Okay, once more. Okay. 1, 2, 3. Okay. Sudah? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik. Setelah speech dari Bapak Ronaldo yang insightful sekali, kita akan lanjut ke next agenda ya, next session. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya karena ini sebenarnya isinya gitu yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Baik, nggak usah lama-lama ya, saya bisa langsung saja panggil moderator kita yang sudah terkenal di dunia kemanusiaan, yang udah tidak perlu diragukan lagi gitu. Bagaimana beliau selama ini membantu koordinasi di saat bencana, bukan hanya bencana, tapi banyak sekali yang beliau lakukan di Indonesia ini. Oke, kepada Ibu Titi Muktiasi,
Kami persilakan untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Titi, kami persilakan. Terima kasih banyak Khalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih kepada bos saya nih, Pak Ronaldo Reario. Thank you very much, Pak Ronaldo, for the uh, interesting and insightful keynote speech. Thank you very much. Teman-teman, jadi siang ini kita akan mendiskusikan bersama 3 panelis. Saya mohon izin untuk memanggil panelis pertama, Ibu Widowati, Eksekutif Direktur dari Humanitarian Forum Indonesia. Sudah ada di ruangan kah, Ibu? Halo. Halo, Bu Wido. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Ruli Amrullah. Beliau adalah Eksekutif Direktur dari Indonesian Philanthropy Association. Halo Pak Ruli. Halo Ibu, selamat siang semua. Salam Selamat sehat. siang. Terima kasih banyak Pak Ruli. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Muhammad Kaimuddin, Eksekutif Direktur dari Indonesian Development Humanitarian Alliance atau IDHA. Halo Pak Kai, sudah ada di ruangan kah? Assalamualaikum Bu Titi, selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kurang satu nih ya, kurang Ibu Wido ya? Udah Mbak, tadi nggak bisa buka mic. Oh, nggak bisa buka mic. Oke. Baik teman-teman, ini dia 3 eksekutif direktur kita. Yang pertama adalah Mbak Wido, kemudian Mas Ruli dan Cak Kai yang akan berbagi dengan kita semua untuk sama-sama memikirkan dengan bencana kemanusiaan yang ada, apa yang kita bisa lakukan. Ibu Widowati akan menjelaskan mengenai collaboration in practice, lesson learned from humanitarian response Indonesia. Praktek-praktek kolaborasi, pembelajaran dari respons kemanusiaan di Indonesia. Bapak Ruli Amrullah akan membawakan penjelasannya mengenai the role of philanthropy in supporting humanitarian response. Peran dari filantropis dalam mendukung respons kemanusiaan. Dan Pak Muhammad Kaimuddin akan membawakan penjelasan mengenai increasingly complex humanitarian crisis and the importance of collective action, bahwa krisis kemanusiaan yang semakin kompleks dan juga bagaimana kemudian kita bersama-sama melakukan kegiatan atau tindakan kolektif yang menjadi keharusan dalam menghadapi permasalahan kemanusiaan di dunia sekarang ini. Kita akan punya waktu masing-masing 15 menit ya Mbak Wido, Mas Ruli dan Cak Kai. Saya persilakan Mbak Wido dulu, kemudian disusul oleh Mas Ruli, dan kemudian Cak Kaimuddin. Silakan Mbak Wido. Oke, makasih banyak Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tentunya salam sehat ya. Ini yang jangan kita lupakan, kita harus sehat selalu dalam situasi seperti apapun. Nah, Oke, izin saya Mbaknya sendiri itu. Oke, silakan. izin saya share ini apakah sudah terlihat? Dalam proses. Nah, yang terlihat WA gitu, Mbak. WhatsApp. Sebentar. Jadi nyasar. Oke. Oke, sudah terlihat. Tinggal dibuat slide ya. Iya. Case ini sebenarnya cerita dalam keluarga Heavy ya, ngomongin kolaborasi selama ini yang dilakukan oleh keluarga HFI dalam ini adalah sekretariat Heavy dan anggotanya. Oke, next. Ini buat Bapak Ibu yang belum mengenal, kita itu forum, anggotanya ada 20 lembaga berbasis agama Islam, Kristen sama Katolik. Nih, ada 20 lembaga, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal ya. Ada MDMC, ada DD, IU, Wanavisi, ada PGI, Rumah Zakat, LBNU, Basnas, ADRA, DMCF, ada YKMI, NH, ICWS. Salah satunya adalah HI. HI itu anggota ke-7 dari HFI sebelum diawali dulu oleh 7 lembaga, tapi kemudian satunya mundur. Terus ada ICWS, Habitat, Urbana, What Harvest sama DT10 sama NH. Nah, yang nggak berbasis agama itu ini adalah dari PPKM Mandiri Solo sendiri, dia juga sebuah forum. Jadi
benar-benar bahwa HEF itu lintas iman. Di awalnya tidak berniat untuk lintas iman, tapi di awal itu tanpa disadari lembaga pendirinya itu MDMC, Dompet Duafa YU, BVI, terus YTBI eh, sama PGI itu adalah YTBI, terus kemudian ada PPKM itu adalah sebuah lembaga-lembaga yang berbasis keimanan. Nah, kemudian akhirnya itu dikunci menjadi ciri khasnya HEFI adalah lembaga berbasis agama untuk menjadi anggotanya. Ini fokus kegiatan kita ya, bahwa ini benar-benar jadi wadah kolaborasi untuk kegiatan kemanusiaan lintas iman. Harapannya bisa mewujudkan ketangguhan bencana yang inklusi dan berkelanjutan nih. Nah, semua anggota HEFI itu mengadopsi prinsip kemanusiaan sama kode etik Palang Merah Internasional. Nah, pastinya harus semua kegiatan berbasis sumber daya lokal dan masyarakat jadi pusat program kegiatan penanggulangan bencana. Nah, ini kesiapsiagaannya keluarga HFI. Kita punya joint protokol. Ini kesepakatan dari komitmen para anggota HFI dalam melakukan respon bencana sesuai dengan kapasitasnya ya, misalnya HI fokus untuk lead kegiatan sektor hunian gitu. MDMC sektor di pendidikan. Jadi benar-benar sesuai dengan kapasitas lembaga anggota HFI. Jadi mereka mengawal sektornya ya sesuai dengan sektor yang core bisnisnya lembaga masing-masing. Nah, terus kemudian ada mekanisme koordinasi antara nasional dan subnasional. Ini hal yang baru ya. Ini yang akhirnya kemudian kita membuat HIVI Hub untuk lebih memudahkan komunikasi antara nasional sama daerah. Terus kemudian protokol ini akan diaktifasi ketika ada bencana skala 2 dari 1 sampai 4. Nah, ketika ada 10 sampai 25% penduduk terdampak itu jadi komitmen bersama, berarti ada aktivasi protokol untuk respon bersama. Terus di sini ada mekanisme joint need assessment. Nah, ini biasanya anggota HEFI ada yang jadi lead, sekretariat backup. Nah, ini tidak hanya anggota HEFI yang bisa melakukan kegiatan JNA, tapi juga di luar anggota HEFI yang respon di daerah tempat itu bisa tergabung melakukan kegiatan JNA. Yang penting komitmen ya untuk mengikuti tools yang sudah ada, karena pengalaman selama ini kalau terima masukan toolsnya harus ditambah 1, 2, 3 itu memperlama proses, sehingga di 2000 kemarin kita kunci. Jadi ini paketnya kalau misalnya ada penyesuaian itu hanya ngomongin tentang konteks bencananya, tapi secara substansi pertanyaannya tidak berubah kecuali konteks bencananya. Terus di sini ada ngomongin tentang pengumpulan laporan terkini, dan kita juga dari sekretariat mengumpulkan laporan terkini secara keseluruhan. Itu biasanya kita share ke jejaring anggota HEFI. Dan dokumen yang terbarunya saya share di link ini. Nah, ini dokumen terakhir tahun 2023, karena ini dokumen hidup ya, jadi selalu ada perbaikan ketika ada komitmen dari anggota untuk melakukan perubahan. Misalnya ketika ngomongin di dokumen ini, joint need assessment harus dilakukan berkaitan dengan kesepakatan dari 7 lembaga. Tapi pengalaman 2-3 tahun ini, kita mengalami pengalaman yang susah ya ketika kalau 7 lembaga itu komit. Jadi kayaknya ke depan kita turunkan komitmen lembaga yang mengusung, sehingga akan lebih banyak JNA yang bisa kita lakukan. Nah, ini ngomongin untuk respon di dalam Indonesia. Kalau respon di luar negeri, beberapa anggota HFI itu nanti tergabung dalam IHA. IHA punya mekanisme sendiri ya, dan kemarin juga sudah ada panduannya untuk melakukan respon. Itu nanti ini jadi dokumen terpisah. Tapi ini kita fokus di dalam negeri kalau dari HFI-nya. Ini ngomongin tentang kesiapsiagaan yang dibangun oleh keluarga HFI, kesiapsiagaannya lokal, karena kita ngomongin sumber daya HFI itu anggota HFI yang banyak berbasis ormas seperti MDMC, LBNU, PGI sama Caritas itu dari nasional bahkan sampai ada yang ke desa gitu. Nah, cuma karena terlalu besar jadinya itu sangat sangat banyak ya. Jadi kadang sesama
anggota HEFI itu tidak mengenal. Tapi yang jelas sumber dayanya jadi sangat banyak karena ada tempat ibadah, ada pengurus, bahkan tokoh agama itu punya ribuan relawan yang aktif sampai tingkat rumput ya. Terus kemudian kita lebur dalam aksi kemanusiaan bahwa kolaborasi dalam keluarga HEFI itu menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan itu bukan pembatas kritis ya. Di lapangan kritis itu kebersamaan lintas iman itu menjadi motor tangguh untuk penolong sesama. Karena kita melihat ya bahwa di Indonesia bagian barat itu adalah mayoritas Muslim, tapi ketika ngomongin NTT mayoritas Katolik, Indonesia bagian barat itu mayoritas Kristen ya. Jadi ya kita saling melengkapi. Jadi kalau misalnya kayak di Sumatera Barat, teman-teman yang Muslim, kalau misalnya teman-teman Nasrani ada masalah bisa saling backup. Demikian sebaliknya ketika di NTT, ketika erupsi lewat lewat Tobi itu kita saling melengkapi ya. Jadi sesama lembaga kemanusiaan lintas iman juga saling kolaborasi dalam melakukan pelayanan karena tidak melihat agamanya. Terus ngomongin NAHAP, mau tidak mau memang kita menginisiasi Happy Hub untuk saling mengenalkan karena yang tadi saya bilang organisasi kayak Muhammadiyah itu sangat besar ya sehingga sama relawan di daerah tidak saling mengenal. Nah, kita buat harapannya sama anggota Happy saling mengenal dan lebih akan mempercepat proses respon ketika terjadi bencana. Jadi kecepatan respon tidak hanya berdasarkan ketiga pas respon, tapi memang mau tidak mau harus dibangun chemistry-nya dulu sehingga bonding sehingga ketika respon itu bisa lebih cepat karena sudah tidak tektokan lagi tapi sudah tahu sama tahu sehingga tinggal jalan aja saling melengkapi. Yang ngomong terakhir adalah ngomongin kesiapsiagaan rumah ibadah ini yang sedang kita kawal karena memang bagaimanapun anggota HEFI berbasis iman jadi banyak mengembangkan program yang memanfaatkan rumah ibadah untuk ngomongin peningkatan kapasitas jemaat dan juga untuk peningkatan kapasitas masyarakat setempat ya karena selama ini banyak rumah ibadah jadi tempat lokasi pengungsian. Banyak juga rumah ibadah yang menjadi yang evakuasi jadi mau nggak mau harus menyiapkan tempat untuk rumah ibadah dalam situasi darurat. Tapi ada juga rumah ibadah yang karena daerah aman tapi fokus untuk mengumpulkan bantuan ketika terjadi bencana sehingga menolong rumah ibadah yang lain ya dari jemaat yang lain jadi saling tolong menolong sama jemaat. Ini jadi benar-benar basis sumber daya dari setempat. Ini program yang dilakukan oleh keluarga HFI. Itu programnya berkaitan dengan pemenuhan pangan, hunian, air bersih sama kesehatan. Nah, dalam satu program, misalnya ngomongin kajian kebutuhan itu, di antara anggota HEFI itu berbagi tentang sumber daya, dana, logistik, sama sarana dan prasarana. Kayak kemarin yang di Sumatera, ada yang menjadi fasilitator, ada yang menyediakan tempat untuk kegiatan pelatihan enumerator. Terus ketiga berangkat ke satu lokasi mereka berkoordinasi sehingga memang pengalaman kemarin yang JNA di Sumatera itu saling support sesama lembaga kemanusiaan khususnya yang anggota HEFI ya sehingga masing-masing memegang menjadi lead di satu kota sehingga yang lain tinggal mengikuti. Nah ini respon programnya keluarga HEFI di Sumatera lumayan besar dari 19 lembaga itu kita penyaluran dana sekitar 184 M. Nah, ini melibatkan sekitar 2.282 orang. Jadi detailnya ini di saya share linknya, tapi ini yang secara ini agak besar. Nah, ini ngomongin ketiga respon bencana, mau tidak mau keluarga HEFI itu adalah tidak hanya fokus membangun jejaring dalam situasi bencana, tapi mau nggak mau dalam situasi tidak bencana kita tetap harus membangun jejaring yang ada sekarang ini harus tetap dijaga. Jadi ini salah satu pertemuan ketika HEFI ulang tahun, ini melibatkan tokoh agama, dan di sini ada Kemenak sama Kemenko PMK yang menjadi mitra strategisnya
Heavy untuk menjaga hubungan tetap baik. Jadi kalau misalnya ada kegiatan respon, kita tektokannya sudah lebih cepat. Kemudian ini kami tergabung dalam platform IHCP, bagian dari mendorong lokalisasi. Kita advokasi lokalisasi. Ini langsung kita wujudkan dalam ngomongin tentang Heavy Hub. Kita sudah punya 8 hub di seluruh Indonesia. Nah, ini contoh praktek baik adalah kemarin ketiga respon di Sumatera, tektokan responnya jadi lebih cepat ya untuk berbagi sumber daya dan sumber informasi dari teman-teman di daerah. Jadi teman-teman yang dari nasional tinggal chip in aja ke situ, jadinya lebih cepat. Dan di daerah ketika kolaborasi dengan IHCP juga ini di nasional sama di daerah, karena teman-teman kemarin IHCP juga turun ke daerah ya. Nah, ini jadi hal yang baik ketika ada kolaborasi di antara kedua lembaga ya. Tapi maksudnya ini yang perlu buat kami ya mesti di-clearkan ketiga itu, karena kayaknya kemarin masih ada sedikit overlapping antara IHCP, cluster, dan Heavy, karena banyak yang mempertanyakan ke Heavy. Ini bagaimana di dua platform ini. Nah, ini mungkin dari kita Heavy juga akan mencoba mempositioningkan Heavy lebih clear dengan anggota kayaknya di akhir bulan ini, sehingga anggota mestinya tidak confuse ya dengan hal ini. Oke, nah ini tantangan kolaborasinya untuk di daerah ngomongin tentang keberagaman kapasitas organisasi operasional. Karena yang tadi ngomongin KMDMC yang sangat besar, basis ormas, terus ada lembaga yang membentuk yayasan yang secara kapasitas jumlahnya lebih sedikit. Nah, ini punya perbedaan kapasitas teknis ya dan keuangan, karena jelas sekali ormas sama yayasan itu mekanisme keuangannya pasti berbeda gitu. Terus standar akuntabilitasnya harapannya secara bertahap sih ke depan bisa berimbang ya, tidak ngejomplang. Kemudian ada fragmentasi data sama ego sektoral itu belum kurang menal. Tadi ngomongin ada mestinya lembaga masih menggunakan standar internal ya, mau nggak mau lembaga ketiga ini pasti fokus membuat standar internal, tapi ketiga kolaborasi mau tidak mau harus ada yang sinkronisasi. Nah, ini yang butuh perjuangan sih gitu, karena proses konsolidasi itu satu hal yang sangat berat ya, tapi maksudnya tidak ada yang susah, tapi kalau misalnya ini butuh komitmen bersama gitu. Terus dengan Heavy banyak yang besar, nah di tim di daerah belum terhubung, yang tadi saya bilang bahwa karena berbasis ormas, relawan di daerah belum mengenal dengan tim nasional yang akan ke daerah. Kalau di nasional sih kita sudah clear ya sama tim respon saling mengenal, yang belum jadi tantangan masih di daerah. Terus tuntutan kecepatan sama standar moral. Nah, ini kebetulan respon darurat kan kerap terhambat oleh proses validasi kebutuhan, menjamin keselamatan serta kepatuhan prosedur administrasi. Nah, kalau orang lapangan maunya secepat mungkin adalah respon, tapi mau tidak mau kan harus butuh support untuk itu. Jadi ada proses administrasi dan memastikan keselamatan staf itu juga jadi prioritas. Jadi nggak bisa hanya langsung berangkat. Nah, ini yang jadi tantangan juga gitu. Jadi ada yang bisa cepat, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini mekanisme di setiap lembaga jadi tidak sama juga. Nah, ini filosofi kerja kemanusiaan Heavy ya. Memang benar tidak pernah memilih korbannya berdasarkan identitas kayak mana. Jadi kerja kemanusiaan kita terbuka untuk semua umat, tidak dibatasi oleh sekat perbedaan apapun. Terus respon kemanusiaan harus adaptif, inklusi, dan berkelanjutan. Nah, respon keluarga Heavy hadir untuk menjaga martabat manusia dalam situasi krisis kemanusiaan. Kita fokusnya memang bantuan kemanusiaan itu untuk menjaga martabat manusia ya. Jadi bantuan-bantuannya mengacu ke standar minimal ya, standar minimal untuk pelayanan kemanusiaan.
Nah, ini contoh, bukan contoh sih, ini dokumentasi kegiatan koordinasi keluarga Heavy yang kiri paling kiri itu respon eh, pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Terus yang di tengahnya itu adalah audiensi dengan Wali Kota Makassar, kegiatan Sulawesi Selatan. Yang paling kanan atas itu adalah rapat koordinasi keluarga Heavy ketiga kebakaran di Manggarai. Terus yang bawah paling kiri itu adalah koordinasi teman-teman di Sibolga atau Tapanuli saya lupa. Tapi ini dari HUB Sumatera Utara. Ya, yang di tengah itu adalah saya ketemu Pak Nirwan sama Pak Sekda Larantuka ketika kita ngasih laporan hasil DNA lewat Tobi. Nah, terakhir di kanan itu adalah rapat koordinasi teman-teman di keluarga Heavy di Kupang gitu. Itu jadi hub NTT. Demikian, terima kasih banyak dari saya kembalikan ke Mbak Titi. Terima kasih banyak Mbak Wido. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan 19 anggota HFI. Bukan 20 ya, Mbak? 19 ya? 20 tapi yang respon 20. 19. Oh, baik. 19 dari 20 merespons Sumatera. Jumlah personel yang dimobilisasi itu 2.280 dan yang ditangani itu 665.292 orang. Jadi ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan adanya Humanitarian Forum Indonesia. Sekarang kita akan beralih ke Mas Ruli Amrullah. Kita dengar lagi betapa kayanya Indonesia dengan adanya Indonesian Philanthropy Association. Kami persilahkan Mas Ruli untuk memberikan gambaran mengenai peran filantropi dalam mendukung respons kemanusiaan. Silakan Mas Ruli. Terima kasih Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam waras buat kita semua. Salam. Jadi saya jadi terikut dengan presentasinya Mbak Wido. Tadinya nggak menyentuh tentang filantropi Indonesianya, tapi ini sekedar sebelum nanti saya menyampaikan paparan saya. Filantropi Indonesia per hari ini di minggu ketiga Juli itu sudah memiliki kurang lebih sekitar 300 anggota eh, yang tersebar di banyak klaster. Ada dari perusahaan, ada yayasan perusahaan, ada global organization, ada lembaga riset, ada university, dan banyak pihak lainnya. Dan di siang hari ini saya akan mulai tentang yang pertama, mau ucapkan terima kasih nih ke Mas Tommy dan teman-teman semua di Human Initiative maksud saya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili keluarga besar dari Filantropi Indonesia dalam proses kita memperingati World Humanitarian Day. Jadi hari ini, di siang hari ini yang baik ini di kesempatannya, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana aksi kemanusiaan hari ini bukan hanya dari perspektif respon terhadap bencana, tapi dari bagaimana kita membangun masyarakat yang lebih tangguh ya, yang lebih resilience. Mbak Titi dan teman-teman semua, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan perubahan besar dalam landscape kemanusiaan yang terjadi di negara kita di Indonesia yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu memang cara kita bekerja juga harus berubah. Dan di presentasi yang coba saya sampaikan ini kami mengajak kita membayangkan kembali masa depan aksi kemanusiaan itu melalui kepemimpinan lokal, kemudian berbasis filantropi dan kolaborasi lintas sektor. Dan terus kemudian ada pertanyaan yang paling mendasar, kenapa sih World Humanitarian Day ini masih sangat relevan untuk kita selalu ingat gitu, atau kalau kita jadikan rujukan untuk merefleksi diri gitu ya. Jadi tantangan utama kita hari ini memang bukan semata-mata bertambahnya jumlah bencana, tapi semakin kompleksnya krisis yang saling berkaitan. Sekedar merefleksi, perubahan iklim mempengaruhi ketahanan pangan, konflik memperburuk kemiskinan, pandemi meningkatkan ketimpangan, disinformasi melemahkan kepercayaan publik. Artinya, kita nggak lagi menghadapi satu krisis, tapi krisis yang saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan kemanusiaan yang kita coba lakukan bersama-sama, itu harus mampu memahami keterhubungan tersebut.
Jadi bukan hanya menangani dampaknya secara terpisah. Next slide-nya. Kemudian di slide ini secara khusus saya ingin merefleksi begini. Selama bertahun-tahun kita semua sering memaknai aksi kemanusiaan itu sebagai siklus tanggap darurat, kasih bantuan dan terus pemulihan begitu ya. Dari situasi yang ada hari ini, tantangannya sudah jauh lebih luas. Spektrumnya itu luar biasa. Kita berbicara tentang perubahan iklim hari ini. Kita bicara tentang sistem pangan. Kita bicara tentang kesehatan. Kita bicara perlindungan sosial dan juga ketahanan jangka panjang. Ini berarti, Mbak Titi dan teman-teman semua, batas antara humanitarian dan development itu semakin nggak jelas, semakin kabur. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan multisektor atau lintas sektor. Next slide-nya. Di slide ini, secara khusus, saya ingin meng-highlight tentang Indonesia yang besar sekali sebagai bangsa menghadapi kombinasi risiko yang unik karena kondisi geografis yang kita punya, juga demografi dan juga lingkungan. Namun, di balik tantangan tersebut, kita sebagai bangsa itu punya modal sosial yang sangat luar biasa. Kita punya semangat gotong royong. Mudah-mudahan kita yakin masih ada ya. Kita punya organisasi keagamaan, kita punya filantropi, kita punya HFI. Kalau di lembaga zakat kita punya forum zakat. Ada komunitas lokal. Dan yang luar biasa juga sektor swasta yang merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Saya harus garis bawahi, nggak setiap negara punya kekuatan yang seperti kita miliki hari ini. Namun tantangannya adalah bagaimana apa yang kita miliki tersebut kita coba kalau bahasa saya itu dikoneksikan begitu ya, dibangunkan ekosistemnya untuk supaya kekuatan ini menjadi sebuah ekosistem kolaborasi yang berdampak pada bagaimana Indonesia menjadi lebih tangguh ke depan. Next slide. Nah, kemudian di slide ini kita selama ini banyak berinvestasi pada respons setelah bencana terjadi. Padahal menurut kami, investasi yang paling efektif dalam membangun kapasitas masyarakat maksudnya sebelum krisis atau bencana itu datang. Pilihannya menjadi jelas, ketahanan masyarakat harus menjadi tujuan utama kita semua. Respon cepat tetap penting, namun kesiapsiagaan dan pengurangan risiko harus menjadi prioritas pembangunan yang kita harus kawal bersama-sama. Next slide. Tadi Mbak Wido sudah meng-highlight tentang lokalisasi berbagai pendekatan. Jadi bicara tentang lokalisasi ini sering dipahami hanya sebagai pengalihan pendanaan kepada organisasi lokal yang seringkali terjadi seperti itu. Padahal kalau kita mau lebih dalam memaknai, yang lebih penting adalah memindahkan kepemimpinan. Komunitas lokal itu punya pemahaman konteks, dia punya kekuatan budaya, dan mereka yang tahu kebutuhan mereka sendiri seperti apa. Jadi peran kita bukan mengambil alih apa yang mereka miliki, tapi memperkuat kapasitas mereka agar menjadi pemimpin proses perubahan untuk menjadi masyarakat yang lebih tangguh, yang dilihat langsung oleh mereka. Next. Nah, selanjutnya pertanyaan yang tadi di-highlight oleh Mbak Titi di konteks paparan saya, peran dari kami di filantropi atau dari kita semua. Dunia filantropi, teman-teman, juga sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Hari ini filantropi nggak cukup hanya memberikan dana saja. Filantropi harus menjadi penghubung antar banyak pihak, antar banyak aktor, mendorong inovasi, membangun pengetahuan, dan memperkuat ekosistem. Kami sedang membangun satu ekosistem baru yang hari ini ada 700 anggota yang berada di dalamnya, yaitu Multi-Stakeholder Forum, Aliansi Pengentasan Kemiskinan. Itu ada sekitar 700-an anggota yang sekarang bergabung dalam aliansi besar ini. Namun, Mbak Titi dan teman-teman, nilai terbesar filantropi seringkali bukan pada jumlah dana yang diberikan. Sekali lagi saya perlu highlight ini. Nilai terbesar filantropi bukan pada jumlah dana yang diberikan, tapi pada kemampuan membangun kolaborasi yang menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Next. Kemudian,
Tadi sudah dielaborate sedikit oleh Mbak Wido. Kenapa sih kolaborasi itu menjadi penting dan strategis juga menjadi kunci? Kami meyakini nggak ada satu organisasi yang memiliki semua sumber daya, baik pengetahuan, juga kewenangan untuk menyelesaikan krisis yang kompleks, apalagi terkait dengan kemanusiaan. Pemerintah tentu saja membutuhkan masyarakat sipil. NGO, CSO membutuhkan akademisi. Filantropi membutuhkan teman-teman sektor swasta. Kami meyakini ketika setiap aktor memainkan perannya masing-masing dalam satu tujuan bersama, insya Allah kami yakini dampak yang dihasilkan jauh lebih besar daripada bekerja dengan sendiri-sendiri. Next. Kemudian, salah satu perubahan terbesar dalam sektor kemanusiaan menurut kami dari telah yang kami lakukan adalah lahirnya pendekatan Nexus. Respon kemanusiaan harus sekaligus memperkuat pembangunan, mendorong perdamaian, dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Kami meyakini dengan pendekatan ini, Mbak Titi dan teman-teman, bantuan yang kita berikan hari ini menjadi investasi juga untuk masa depan. Inilah yang menurut kami bisa didrive menjadi arah baru yang semakin banyak diadopsi oleh komunitas internasional. Next slide-nya. Kemudian, apa yang sedang berubah di Indonesia hari ini? Kami, khususnya saya, sangat optimis dan meyakini terhadap masa depan Indonesia. Kita melihat semakin banyak kolaborasi yang dibangun tadi Mbak Wido di HFI, misalkan kami di filantropi dengan 300 lembaga yang ada di kami. Filantropi domestik berkembang sangat luar biasa besar. Teknologi memperluas partisipasi masyarakat dan generasi muda membawa inovasi baru. Modal sosial Indonesia hari ini merupakan fondasi yang sangat-sangat kuat, Mbak Titi dan teman-teman, untuk membangun sistem kemanusiaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Next slide. Nah, kemudian saya juga ingin sedikit memberikan refleksi terkait dengan 5 pergeseran yang kita butuhkan. Menurut kami, 5 pergeseran ini merupakan inti perubahan paradigma yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah dari charity menuju partnership. Yang kedua, dari masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi pemimpin perubahan. Yang ketiga, pergeserannya adalah dari proyek jangka pendek menuju perubahan sistem. Yang keempat, dari bekerja sendiri menuju collective impact. Yang kelima, dari sekedar respon menuju pembangunan ketahanan jangka panjang. Yang selanjutnya, next slide. Nah, kemudian pertanyaannya buat kita semua, dan ini kita akan diskusikan siang hari ini. Apa peran kita? Buat kami, tidak ada aktor yang lebih penting dibandingkan aktor yang lain. Yang dibutuhkan adalah pembagian peran yang saling melengkapi. Pemerintah menciptakan kebijakan, NGO, CSO menghubungkan masyarakat, akademisi menghasilkan bukti, kami di filantropi mempercepat inovasi dan membangun kolaborasi yang lebih luas, sektor swasta membawa investasi, dan komunitas di tingkat masyarakat memimpin perubahan. Kami meyakini ketika seluruh aktor bergerak bersama, kita menciptakan dampak kolektif yang insya Allah akan jauh lebih besar. Terakhir, slide penutup dari saya. Next slide. Saya ingin menutup dengan satu refleksi sederhana, Mbak Titi dan teman-teman semua. World Home in a Trend Day bukan hanya tentang mengenang para pekerja kemanusiaan. Ini adalah pengingat bahwa tujuan kita bukan sekedar merespon krisis, tapi membangun masyarakat yang mampu menghadapi krisis dengan lebih siap, lebih tangguh, dan lebih mandiri. Masa depan aksi kemanusiaan di tanah air kita tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki organisasi terbesar atau anggaran yang paling besar, tetapi oleh siapa yang mampu membangun kepercayaan, kolaborasi, dan kepemimpinan bersama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kembalikan ke Mbak Titi. Makasih Mbak Titi. Terima kasih banyak Mas Ruli. Waduh, saya mendengarkan paparannya itu, mendengarkan apa namanya penjelasannya. Makin semangat kita ya teman-teman ya. Tadi 20 anggota HFI dengan sekian banyak personelnya. Lalu tadi Mas Ruli menyampaikan 300 anggota dengan berbagai kegiatan dan yang penting adalah membangun resiliensi, membangun ketangguhan, membangun kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menarik sekali dan Indonesia harus memang sudah berubah dari respon saja ya. Dan kita sudah mulai berubah didorong oleh teman-teman HFI, PFI dan sekarang kita akan dengarkan Mas Cak Kaya
Terima kasih banyak Mas Ruli. Nanti kita akan dengar pertanyaan dari teman-teman. Kita akan diskusi. Sekarang kita akan ke Cak Kai. Pak Kaimudin, sudah siapkah Anda? Halo, halo, Cak Kai. Di manakah Cak Kai berada? Kemanakah dia? Halo, Oke, Halida. ya, Nah, silakan. Silakan Cak Kai. 15 sampai 20 menit ya. Monggo. ya. Kasih Bu Titi, Pak para pembicara, kemudian para peserta yang hadir. Selamat siang menuju sore ini sekarang ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas oleh panitia ini untuk menyampaikan beberapa paparan terkait dengan krisis kemanusiaan yang semakin kompleks dan pentingnya aksi kolektif ya. Mungkin materinya sudah bisa di-share ke Dara. Ya, yang satunya lagi mungkin ke Dara. Mohon maaf ini materinya masih dalam bahasa Inggris karena tadinya memang untuk menghargai narasumber kita yang dari OCA ya. Sehingga eh, kita berusaha untuk menampilkan yang bahasa Inggris, tapi penyampaian tetap dalam uraian dalam bahasa Indonesia. Baik, Mbak Dara atau Bahan sudah bisa ditampilkan karena yang bahasa Indonesia memang belum sempat ditata-tata, jadi nggak belum urut ya kalau dalam bahasa Indonesianya yang belum siap. Nanti kami akan bagikan informasi dan detailnya dalam bentuk PPT yang bahasa Indonesia. Ya. Baik, sambil menunggu saat ini kami memang diberikan tambahan tugas juga untuk mengelola kesekretariatan di APKI. Kalau bagi teman-teman yang saat ini baru memahami atau mengetahui informasi tentang APKI, APKI adalah Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia di eh, biasa disebut dengan Indonesian Development Humanitarian Alliance yang sebenarnya ini berdiri pada saat COVID tahun 2020. Saat itu banyak teman-teman NGO lokal dan nasional berkumpul untuk mempersiapkan agenda eh, konferensi regional Asia Pasifik untuk pengurangan risiko bencana di Australia dan akhirnya keburu COVID, kemudian eh, dioptimalkan menjadi sebuah aliansi forum yang kemudian disebut dengan APKI dan APKI ini yang menjadi unik adalah memiliki keanggotaan yang berbasis jejaring. Jadi tidak individual organisasi. Kalau seperti HFI dan PFI tadi pasti anggotanya adalah organisasi-organisasi secara individual, tapi untuk APKI anggotanya sebagaimana ada logo-logo yang ada di bawah itu ada 9 ya, ada Lokanusa, ada HFI juga ya, ada Forum Zakat, ada Filantropi, Perhimpunan Filantropi Indonesia, ada JMK. Nah, JMK ini yang berbasis di lokal ya, jaring eh, masyarakat kemanusiaan, kemudian ada MPBI, ada Poros. Poros ini juga salah satu eh, forum organisasi yang berbasis ormas di Indonesia. Kemudian ada Lokadaya dan WLHL. Kan kalau kita lihat, memang hampir semua berbasis di tingkat nasional. Tapi yang juga cukup menarik ada Lokadaya, Lokanusa, serta JMK yang memiliki keanggotaan sampai di tingkat provinsi bahkan mungkin di kabupaten kota ya. Sehingga ini cukup menarik di keanggotaan APKI. Lanjut. Ya, sekilas sebenarnya kalau kita mau melihat tentang potret krisis kemanusiaan global saat ini karena tadi di HFI dan PFI sudah menjelaskan panjang lebar tentang kondisi kemanusiaan kita secara nasional. Ada fenomena yang kita sebut dengan polikrisis global. Ini saya ngambil dari uh, Global Humanitarian Overview yang dikeluarkan tahun 2026.
masyarakat yang membutuhkan bantuan secara global itu ada di angka 239 juta. Kemudian kebutuhan pendanaan kemanusiaan itu ada di 33 miliar US dollar, mungkin sekitar ya 500-an ya, 550 triliun lah gitu ya. Nah, memang dunia menghadapi krisis yang saling tumpang tindih di sini. Ada konflik bersenjata, ada kedaruratan iklim, ada kerawanan pangan, ada inflasi global, termasuk kita tentunya di tingkat nasional. Ya, ada pelemahan rupiah itu juga cukup mengganggu ya, yang menciptakan eskalasi kebutuhan kemanusiaan secara eksponensial. Nah, eh, gangguan ini memang sangat terasa, khususnya dalam mungkin 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, catatan empirisnya bahwa konstruksi bantuan donor internasional itu eh, di sini memang tercatat 20-30% yang memperlebar jurang pembiayaan atau gapnya ya, funding gapnya. Dan ini bisa dikatakan disebutkan sebagai terbesar dalam sejarah. Dulu, kalau misalnya ada komitmen, ada perhitungan, mungkin nanti Bu Titi juga bisa menambahkan, misalnya 33 miliar itu, kalau angka komitmen dari donor itu sudah 60-70% itu sudah lumrah. Tapi sekarang misalnya untuk mencapai angka 40-50% dari total kebutuhan pendanaan itu sudah sangat luar biasa. Jadi ini memang tantangan bersama eh, yang kita hadapi saat ini. Lanjut, Mbak Dara, next. Nah, kalau global, secara global kita bisa melihat sekilas seperti itu, maka dalam konteks nasional, tadi disebutkan di beberapa slide sebelumnya oleh Mbak Wido dan Mas Ruli, ada ancaman bencana yang terus meningkat, ya. Frekuensi bencana di Indonesia misalnya ini kita mengambil catatan dari BNPB di atas 3.000 rekor setiap tahunan dari bencana hidro maupun geologi ya yang setiap tahun dicatat oleh BNPB. Kemudian juga ada bagaimana dampak perubahan iklim, terutama dua poin ini nih yang kemudian kita rasakan di akhir tahun kemarin di Sumatera, ya peningkatan intensitas banjir rob, kemudian juga kekeringan yang ekstrim. Jadi sekarang yang juga sedang kita hadapi, kemudian ada abrasi di pesisir yang bahkan memang tidak hanya sekedar menimbulkan dampak sesaat, tapi juga mengancam mata pencaharian jangka panjang. Tentu juga ada kerentanan komunitas lokal ya. Ini juga sudah merupakan informasi lazim yang kita terima dan yang cukup memprihatinkan sebenarnya adalah mungkin kelompok marginal atau kawasan-kawasan terdepan yang saat ini mengalami dampak paling berat akibat misalnya di samping paparan atau ancaman risiko bencana, tapi juga adanya keterbatasan akses infrastruktur. Nah, secara nasional itu, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. 10 tahun terakhir, teman-teman, Bapak Ibu semua, di 2016 itu ada konferensi kemanusiaan eh, puncak ya pertemuan kemanusiaan di Turki, di Istanbul. Jadi World Humanitarian Summit di Istanbul ini menyepakati agenda sebanyak-banyak, tapi paling tidak kurang lebih bahwa ada pelokalan yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Wido dan Mas Ruli tentang yang penting adalah komitmen pembiayaan langsung yang masuk kepada aktor-aktor lokal atau NGO lokal dan nasional misalnya itu sampai 25% gitu. Dari yang selama ini memang tidak sampai segitu ya. Artinya ini ada komitmen. Nah, kemudian eh, di tahun 2020 ya, dilalah kita kemudian kedatangan pandemi COVID-19 yang menguji ketahanan sistem global. Kemudian aktor kemanusiaan lokal juga menjadi garda terdepan karena tidak mungkin dengan pembatasan gerak melakukan apa namanya perjalanan misalnya atau pembatasan pembatasan di mana-mana, tentu aktor lokal yang menjadi kunci. Tetapi pada saat itu kita pun menyadari bahwa
banyak sekali aktor lokal atau lembaga-lembaga lokal yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan memang lembaga-lembaga lokal sendiri itu mengalami eh, ya bisa dikatakan kolaps gitu ya, karena pendanaan-pendanaan yang semakin terbatas ya. Nah, sebenarnya kita cukup banyak ini melalui beberapa rangkaian yang setelah pandemik itu, tapi paling tidak kalau kita melihat meningkatnya bencana tidak hanya di nasional tapi di global, ya, geologi maupun perubahan iklim, kemudian juga ada krisis mulai dari Ukraina, kemudian ada Sudan, dan kemudian ada Palestina, ada Gaza. Nah, eskalasi konflik bersenjata global ini juga bersamaan dengan krisis iklim itu memicu pemangkasan anggaran atau hibah internasional secara masif. Dan kita memang punya konsentrasi yang sangat beragam tentang bagaimana menyikapi ini. Apalagi di tengah kita juga menghadapi situasi tantangan secara nasional. Nah, kita kemudian lompat ke 2026 saat ini, bagaimanapun juga dari semua itu tuntutan transformasi total, kita harus beralih dari respon yang soliter atau bahasanya Mas Ruli tadi, ya respon yang sesaat begitu menuju kolaborasi, konsorsium dan ketahanan filantropi domestik ya. Eh, Kenapa harus ada domestiknya di sini? Karena eh, pendanaan global tadi juga mengalami eh, penyesuaian dan kita juga harus memulai berpikir bagaimana menemukan celah dan menemukan eh, peluang-peluang baru atau kesempatan-kesempatan yang lebih inovatif dalam hal pendanaan dan pengelolaan sumber daya. Lanjut. Nah, di tantangan aktor kemanusiaan, aktor utama kemanusiaan itu tentu yang pertama adalah defisit pembiayaan, ya, penurunan signifikan hibah bilateral global misalnya menuntut kelembagaan lokal mencari alternatif dana yang berkelanjutan dan mandiri. Ini di 10 tahun terakhir jadi perbincangan yang sangat hangat dan luas di mana-mana. Dan Indonesia menjadi salah satu yang menjadi epicentrum pembicaraan itu karena ada dana alternatif, pendanaan alternatif yang cukup terbuka di Indonesia untuk bisa dielaborasi. Nah, yang kedua, tadi sempat disinggung oleh Mas Ruli tentang fragmentasi respon, ya. Silo atau ego sektoral, ya, antara organisasi, bagaimanapun juga kita bersama-sama saja menjalin koalisi, kemudian ada joint respon tadi di HFI, begitu, tidak ada joint assessment, joint respon. Itu saja masih menyisakan celah yang cukup banyak, area-area atau komunitas-komunitas yang tidak bisa kita jangkau dengan eh, bantuan yang kita punya atau sumber daya yang kita punya. Apalagi kalau kita hanya eh, mengandalkan silo atau ego sektoral. Nah, duplikasi itu memang juga menjadi tantangan kita sehingga kadang-kadang dengan fragmentasi ini juga menimbulkan pemborosan sumber daya di wilayah bencana yang sama. Nah, ini yang coba misalnya kita kita highlight dan kita hindari. Nah, yang ketiga tentunya teman-teman eh, ruang kemanusiaan, ya. Ada tantangan perlindungan pekerja kemanusiaan di lapangan dan sesuai dengan semangat WHD tentunya, World Humanitarian Day, memang Pak Ronaldo tadi sempat menyinggung di 2003 ya, pemicu daripada kenapa harus ada WHD. Tapi kita juga harus memahami bahwa dari laporan PBB secara resmi tahun 2024 itu aktor kemanusiaan itu termasuk paling besar ya. Sehingga eh, dikenal dengan tahun yang paling mematikan bagi aktor kemanusiaan karena tingkat kematian aktor kemanusiaan cukup tinggi khususnya di Gaza dan Palestina. Nah, apalagi misalnya kita juga menghadapi kompleksitas regulasi di masing-masing negara berbeda. Juga belum tentu misalnya ada apa namanya peraturan atau iklim yang bersahabat dengan kondisi kemanusiaan dan regulasinya, aktornya, dan tentu akses operasional di zona-zona bencana dan zona darurat. Lanjut.
Mbak Dara. Nah, kita memang mencoba berbicara tentang peluang dan inovasi kemanusiaan. Ya, kalau kita berbicara transformasi cara kerja baru, ya, atau pendekatan cara kerja baru, yang pertama yang sudah mulai berjalan adalah optimalisasi filantropi domestik. Ya, ada teman-teman dari FOS misalnya, jadi potensi dana zakat itu cukup besar. Kami tahu ya, selain FOS dan Poros itu juga beberapa teman-teman yang lain di organisasi juga sudah menghidupkan potensi dana ini. Ada infak, ada wakaf misalnya, ada CSR. CSR juga sudah mulai dibunyikan dalam undang-undang nasional kita, swasta ya, sebagai tumpuan dana kemanusiaan nasional. Yang kedua, ya yang pertama ini memang terkait dengan domestik, ini juga menjadi piloting ya, jadi perhatian bagi negara-negara luar ya, khususnya memandang Indonesia sebagai emerging country dalam konteks inovasi pendanaan. Nah, yang kedua, kepemimpinan CSO lokal. Nah, organisasi lokal memiliki keunggulan konteks sosial, kecepatan respon, dan kepercayaan komunitas. Nah, di Indonesia memang banyak NGO-NGO lokal juga yang sudah, NGO nasional juga yang sudah sharing cukup signifikan dengan NGO lokal di tingkat apa namanya basis ya, komunitas, sehingga ini juga bisa mengakselerasi respon kemanusiaan. Termasuk dalam pengambilan keputusan, kemudian penentuan pengambilan ke apa namanya kepemimpinan di tingkat komunitas. Kemudian yang ketiga terkait dengan kemitraan digital dan data. Nah, penggunaan sistem peringatan dini eh, sekarang ada Pokja khusus yang terkait dengan aksi antisipasi misalnya ya, apalagi berbasis AI dan pemetaan kebutuhan digital yang real time. Nah, ini juga menjadi salah satu peluang dan inovasi yang dibutuhkan. Lanjut, Mbak Dara. Nah, mengapa aksi kolektif itu menjadi penting? Ya, tentu secara sederhana agar efisien dan dampaknya bisa terukur. Jadi masing-masing aktor kemanusiaan tidak dapat bekerja sendiri. Aksi kolektif itu bisa menyatukan keahlian spesifik. Ada yang memang fokus di logistik, di medis, di WOS misalnya, perlindungan anak, sehingga respon bisa menjadi lebih cepat, terarah, ya, tepat sasaran dan efisien. Nah, teman-teman, misalnya kalau kita mau ngambil peran strategis di APKI, APKI itu fokus di awal untuk apa namanya sejak eh, mula pendiriannya itu berbicara tentang bagaimana vaksin itu bisa terdistribusi merata sampai ke pelosok. Akses itu adalah tantangan, tapi kalau bisa kita bisa menembus batas karena akses. Kemudian yang kedua misalnya akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya berbicara masalah keuangan, tapi juga berbicara tentang bagaimana bantuan itu bisa dirasakan manfaatnya lebih tepat dan bermartabat ya oleh masyarakat sampai pada tingkat komunitas. Misalnya begitu. Nah, jadi juga eh, tentu ini peran-peran strategis yang lain, misalnya yang dijalankan oleh APKI, ya, mengadvokasi kebijakan kemanusiaan yang berpihak pada komunitas lokal, terutama kepada pemangku kepentingan kunci, khususnya pemerintah misalnya. Yang menarik sebenarnya juga ada IHCP. Transformasi IHCP ini adalah sebuah langkah berani, ya, dan eh, apa namanya langkah yang cukup strategis perlu diambil karena bagaimanapun semangat pelokalan atau localization itu saat ini juga masih tetap didengungkan ya. Dan sudah dicoba misalnya di respon Sumatera kemarin ya bagaimana kolaborasi koordinasi yang dibangun di beberapa wilayah kerja gitu untuk memastikan teman-teman bisa bekerja lebih terarah dan terkoordinasi khususnya di tingkat lokal.
Nah, yang juga menarik tadi disinggung oleh Mbak Wido, sebenarnya untuk IHA ini juga selama ini mungkin kita pernah mendengar banyak organisasi di tingkat nasional yang berbasis di Indonesia juga melakukan respon di luar negeri. Tapi supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, maka kemudian dimunculkanlah IHA, ya Indonesian Humanitarian Alliance. Ini jauh sebelum APKI terbentuk dan IHCP ada, ini IHA juga sudah ada sebenarnya. Dan sepengetahuan saya, IHA itu pernah di Nepal gitu ya untuk merespon gempa Nepal dan beberapa NGO nasional juga berkoordinasi. Kemudian untuk respon di Myanmar dan Rohingya, respon di Bangladesh, respon di gempa Turki, dan terakhir mungkin juga ada inisiatif untuk melakukan respon di Palestina. Dan ini cukup di acknowledge oleh pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kemenko PMK ya, di bawah Kemenko PMK dan BNPB. Ada lagi sebenarnya di luar ini, ya misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Ruli, ada multi stakeholder forum, itu di mana HFI, PFI, dan Forum Zakat. Nah itu juga. Kemudian ada sekarang juga kita punya Indonesian Localization Lab. Jadi semua orkestrasi praktek-praktek baik pelokalan yang kita miliki, dimiliki oleh teman-teman lokal maupun nasional, itu nanti bisa dielaborasi di situ. Nah, memang kita belum sempat cantumkan di sini ya. Tapi ini adalah bagian-bagian yang sudah menjadi gudang baik praktek-praktek kemanusiaan atau aktor-aktor kemanusiaan di Indonesia yang sudah bisa kita kumpulkan. Lanjut. Oke, ini secara matriks mungkin ada eh, ada ya 4 poin pendekatan. Kenapa kita harus berkoordinasi? Kalau solo player itu berjalan parsial, rentan terjadi duplikasi bantuan. Tapi kalau kolektif terintegrasi melalui klaster, ada platform konsorsium misalnya begitu. Mobilisasi dana juga, kalau pakai pendekatan mobilisasi dana, kalau sendiri-sendiri, maka akan bergantung penuh pada kecurangan donor asing misalnya. Juga donornya terbatas, tidak akan terlalu banyak bermanfaat dan berimpact gitu kalau solo player. Tapi kalau kolektif misalnya, kita bisa menggabungkan dukungan gabungan hibah global dengan filantropi domestik sekaligus misalnya. Jadi impactnya bisa lebih besar. Kemudian pendekatan kesiapsiagaan lokal, ada yang bersifat reaktif kalau solo player itu. Jadi hanya saat darurat saja misalnya. Tapi kalau kolektif, ada anticipatory actionnya, ya, ada pengelolaan data yang lebih baik, ada pengukuran risiko di komunitas, dan seterusnya. Nah, kalau pendekatan keberlanjutan program, solo player itu juga mungkin akan selesai dengan cepat. Kalau tanggap darurat berakhir, selesailah. Tapi kalau kolektif, mungkin ada yang masih bisa berlanjut dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja sebagian dan mungkin kita juga memiliki banyak pengayaan pengalaman yang kita miliki sendiri-sendiri. Lanjut, eh Pak Dara. Oke, ada mungkin beberapa rekomendasi, tapi tidak terbatas pada ini saja. Bagaimana memperkuat kepemimpinan dan kapasitas lokal, ya, mewujudkan agenda pelokalan secara nyata melalui alokasi pembiayaan langsung yang fleksibel bagi aktor lokal di Indonesia. Fleksibel tapi tetap akuntabel maksudnya ya. Mengembangkan pembiayaan berkelanjutan, mengintegrasikan data filantropi, keagamaan, ya seperti yang HFI punya, ada modal sosial, ada insentif kemitraan swasta tadi dari eh, PFI dan seterusnya, ada CSR ya. Sinergi kolaborasi pentahelix ya, dan membangun kelembagaan koordinasi yang erat dengan pemerintah, kemudian perlindungan dan penghormatan prinsip kemanusiaan. Eh, Sebenarnya ada satu hal lagi yang mungkin juga cukup menarik saat ini adalah membangun ekosistem filantropi yang baik karena peluang dan potensi filantropi kita cukup besar dan ini juga belum sempat kita apa namanya optimalkan ya karena barangkali harus perlu ditunjang dengan regulasi yang baik begitu ya, kebijakan yang bersahabat dan seterusnya. Mungkin itu eh, beberapa informasi paparan dari kami atas nama APKI,
mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu dan pengayaan bagi kita untuk saling melengkapi. Tentu masih banyak hal-hal yang barangkali terlewatkan, tapi informasi ini nanti juga akan jadi informasi awal bagi kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Titi. Kan Bu Titi. Terima kasih banyak Cak Kai. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi dari HFI, kemudian Indonesia Philanthropy Association ya, kemudian dari IDHA. Nah, Aki ya, ada pertanyaan tapi sudah dijawab ya, Kak Sapia sudah cukup jelas ya. Tadi saya buka juga linknya dan sangat jelas di sana bagaimana caranya menjadi anggota HFI. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita kemudian, saya juga punya pertanyaan soalnya. Silakan teman-teman, ada yang mau angkat tangan nggak nih punya pertanyaan? Ini menarik sekali karena kita punya pemain. Ini apa nih? Oke, Eca ya, dari Eca ya. Saya baca ya, ini panjang sekali ya. Oke, tema krisis kemanusiaan 2026 mengingatkan kegagalan respon sistemik masa lalu di mana empati kolektif tergerus compassion fatigue. Sehingga kehadiran tokoh institusi dalam diskusi elit ini patut dipertanyakan apakah mampu menerjemahkan data menjadi aksi nyata atau hanya ritual birokratis belaka. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, forum ini berfungsi sebagai intervensi preventif untuk mengatasi seismic numbing and bystander effect yang membuat individu pasif karena merasa sudah ada yang mengurus. Namun tantangan satunya adalah bagaimana narasi yang dibangun dapat memicu keseimbangan kesadaran sosial atau social awareness dan tanggung jawab moral yang berkelanjutan alih-alih sekedar euforia saat webinar berakhir. Terima kasih banyak Kak Eca untuk pemikirannya, benar sekali. Kami juga berharap bahwa acara ini tidak hanya sekedar peringatan WHD, tidak hanya sekedar berbagi pengalaman dari HFI, kemudian juga PFI, kemudian juga dari APKI atau IDHA. Kita berharap bahwa diskusi ini kemudian bisa mengalir, kemudian juga berlanjut dengan kerja-kerja yang sesungguhnya. Terima kasih banyak Kak Eca. Kalau masih mau berbicara, dibuka saja, ada angkat tangan dan buka mic-nya. Saya ke Kak Farida Haryani. Kak Farida, silakan dibuka mic-nya dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan. Mungkin saya nih ketiga-tiganya nih kena sedikit-sedikit. Yang pertama, bagaimana kita bergabung untuk menjadi anggota dari ketiga lembaga yang dimaksud di atas tadi. Yang kedua, kita juga melihat hampir semua NGO lokal yang ada di daerah-daerah itu hampir semua musnah dan mati suri lah. Bagaimana hal ini harus kita pikirkan supaya ini adalah NGO lokal salah satu upaya-upaya yang lebih dekat dengan daerah-daerah yang bencana terjadi. Dan juga yang ketiga, untuk yang pembicaraan ketiga tadi juga menyebutkan bagaimana kelembagaan lokal untuk bisa bersinambungan ke depan, dan juga kita melihat jangan sesudah bencana semua itu adalah pergi dan meninggalkan, tidak ada siapa yang akan melakukan hal-hal karena ini kita melihat emergensi selesai, tapi bagaimana upaya-upaya dalam hal segi pemberdayaan baik ekonomi maupun hal-hal lain terhadap masyarakat korban yang pada saat memang mereka masih membutuhkan, karena misalnya mereka masih tinggal di hunian sementara tapi tidak ada yang berbicara bagaimana mereka mendapatkan hunian tetap, itu semua udah tidak ada yang berpikir. Yang ketiga, kita juga kehadiran kita semua pada saat sudah terjadi banjir atau sudah terjadi bencana apapun. Tapi pencegahan yang kita harus lakukan sebelum bencana terjadi, itu siapa dan bagaimana. Di dalam ini kita bisa berkolaborasi. Contoh, Aceh. Aceh itu selalu rawan banjir, rawan longsor. Kita apa upaya-upaya dalam hal pemerintah, masyarakat, NGO dalam hal memikirkan supaya hal ini tidak terjadi. Misalnya pelebaran pembersihan sungai, itu siapa yang melakukan?
apakah pemerintah di pihak PU segala macam, dan ada faktor untuk melihat dan untuk memantau apakah itu dilakukan. Jadi kita jangan selalu hadir pada saat bencana terjadi. Dan dari faktor lain, bagaimana juga hal kita pencegahan dalam hal pemberian izin terhadap tambang-tambang dan juga pekerjaan-pekerjaan ilegal yang dilakukan, misalnya penanaman sawit yang juga itu terjadi, wilayah itu sudah diatur oleh Tuhan. Di mana itu sawit cocok daerahnya, di mana sawit yang tidak cocok dengan tumbuhan lain, sehingga kita semuanya ini masyarakat melawan kehendak, melawan Tuhan, dan itu kita paksa, sehingga inilah yang kita rasakan. Yang kita rasakan adalah masyarakat kecil. Sementara pelaku-pelaku yang penanaman sawit, pembuka lahan tambang, ambil emas segala macam, mereka duduk tenang. Hari Oke, ini Kak mungkin mereka Farida. berkumpul Oke. di Jakarta. Oke, Mungkin Kak itu saja, Farida. Mbak. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak. Oke. Yuk, Jadi yuk, para panelis, terima kasih banyak Kak Farida. yuk, Para terima panelis, kasih. pertanyaan dari Kak Farida sesungguhnya adalah satu, bagaimana caranya berkolaborasi dengan Iya, ketiga lembaga ini? Dalam iya. hal kolaborasi ini tadi bagaimana menghidupkan NGO yang mati suri, bagaimana memastikan bahwa dampak bencana yang terjadi contohnya di Aceh itu kemudian bisa dikolaborasikan untuk dihadapi, termasuk tadi pemberdayaan ekonomi rakyat gitu ya, termasuk juga tadi mengenai kesiapsiagaan. Bagaimana kemudian kolaborasi ini bisa dibangun? Pertanyaan ini tidak mudah, tapi saya berharap bahwa dari tiga panelis ini ada jawaban yang memungkinkan bagi Kak Farida untuk mendapatkan jawaban yang mungkin tidak hari ini, tapi besok Iya. atau ke depan bisa kemudian dibangun kolaborasi itu. Silahkan Mbak Wido, Mas Ruli, dan Cak Kai, siapa yang mau duluan? Monggo. Mas Ruli dulu mungkin ya, kalau boleh, Mas Ruli? Boleh, saya duluan, Mbak Titi. Mangga, silakan, silakan. Iya, Bu Farida, terima kasih, Bu. Iya. Kalau dari sisi kami, kalau tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana bergabung, itu silakan Ibu bisa langsung terkoneksi dengan website dan nanti Ibu bisa mengirim email dan seterusnya kalau memang lembaga Ibu ingin menjadi bagian dari Filantropi Indonesia. Nanti di sana ada panduan-panduannya gitu. Oke. Insya Allah sih mudah ya. Kemudian yang kedua, tadi gimana caranya kalau saya menggunakan termnya ini keberjamaahan gitu ya. Ini kan tantangan terbesar salah satunya yang kita hadapi di aktor-aktor kemanusiaan ini kan masih sangat kuatnya keakuan. Aku gitu ya. Enggak Jadi saya. bukannya kita gitu loh Bu. Kalau selama masih yang didorong di depan itu adalah aku, sementara yang boleh mengklaim aku itu kan hanya yang maha kuasa ya. Iya. Kita ini kan hanya umatnya gitu. Jadi yang harus dibangun adalah itu tadi kesadaran bahwa kita harus melepaskan dulu keakuan kita gitu. Karena kalau dari situnya sudah hadir, menjadi lebih mudah untuk berkolaborasinya. Jadi kalau dari sisi kami di Filantropi Indonesia, kami sedang menginisiasi yang tadi saya sampaikan. Nanti Ibu bisa, kita bisa bertelepon langsung Bu. Kita Oke. zoom gitu ya. Kami akan jelaskan gitu inisiatif apa yang sedang kami bangun. Ini terakhir dari saya Mbak Titi. Ini saya seringkali menyampaikan ini ya. Dari Bappenas, kajian teknokratisnya Bappenas tentang filantropi, itu dana filantropi Indonesia per tahun itu hampir 600 triliun per tahun. Besar sekali potensi dana filantropinya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing negara ini ngutang kemana-kemana gitu. Di dalam negerinya tuh luas dan besar sekali potensi dana filantropinya. Yaitu dari filantropi Islam, Kristen, dan seterusnya, CSR, dan seterusnya gitu. Cuma memang kenapa itu masih sebatas akhirnya di potensi? Karena belum banyak menghadirkan kolaborasi-kolaborasi nyata di lapangan gitu. Sehingga masih tertahan. Akan sangat luar biasa kalau kita kerja kolaborasi, dikenal dan diketahui oleh masyarakat Indonesia yang majoritinya Muslim, sehingga donasinya bisa lebih didorong untuk lebih besar, untuk membantu saudara-saudara kita yang memang hari ini situasinya masih banyak yang kesulitan gitu.
Jadi mungkin itu sih Bu, buat Baik. kami pilihannya sekarang saatnya untuk kita berjamaah sih. Saatnya kita bergandengan tangan karena bangsa ini besar, tantangannya besar, masalahnya besar, solusinya adalah dengan bergandengan tangan. Makasih Mbak Titi. Terima kasih Mas Ruli. Jadi Kak Farida, untuk HI Mbak, jelas tadi bagaimana cara untuk menjadi anggota, tinggal dibuka websitenya. oke. Kemudian PFI juga jelas dilihat websitenya. Tadi Mas Ruli sudah memberikan kesempatan untuk kemudian bisa berdiskusi lebih lanjut untuk melihat Oke. potensi kolaborasi itu. Enak, Dari ya mudah-mudahan Bismillah ya, mudah-mudahan dengan diskusi ini kolaborasi itu akan makin banyak terbangun gitu ya melalui kerja-kerja bareng yang seperti diharapkan oleh Mas Ruli. Cak Oke. Kai, apakah untuk masuk IDHA APKI ini juga bisa bisa dijelaskan? Ya, kalau di IDHA dan APKI itu atau APKI itu memang berbasis anggota Jaring. jaring. Baik. Tetapi anggota jejaringnya ini, kami kan mencatat paling tidak ada 3 anggota ini yang sangat berbasis di tingkat lokal. Hmm. Jadi ada Lokadaya. Lokadaya itu mulai dari Aceh itu sampai Kadaya. ya Lokadaya itu anggotanya berbasis anggota-anggota NGO lokal memang. Jadi mulai dari Aceh sampai di Papua kalau nggak salah ya. Baik. Kemudian juga ada Lokanusa. Lokanusa ini memang fokusnya eh, mendorong pelokalan, peran-peran aktor lokal untuk bisa tampil lebih banyak untuk bersuara dan namanya Lokanusa. Dia juga anggota APKI. Nah, anggotanya juga tersebar di beberapa provinsi, mulai dari Aceh sampai Maluku atau Sulawesi ya kalau tidak salah itu, Bali gitu. Kemudian ada JMK. Kalau JMK ini Jaring Mitra Kemanusiaan namanya. Ini dulu juga digunakan banyak oleh NGO-NGO internasional untuk menjadi mitra-mitra lokal dalam distribusi bantuan. Jadi ada ada beberapa NGO internasional yang menggunakan JMK ini untuk untuk memfasilitasi penyaluran bantuan sampai di tingkat komunitas. Tapi mereka berbasis di tingkat lokal. Nah, kalau anggota lainnya misalnya MPBI, kemudian Forum Zakat, ada HFI atau PFI memang skala nasional ya, berkedudukan di Jakarta pada umumnya atau poros Baik. begitu ya. Ya, itu juga memang NGO-NGO nasional. Tapi paling tidak 3-4 organisasi anggota APKI itu berbasis di NGO lokal. Berarti melihat Lokadaya, Lokanusa, ya Lokanusa gitu ya. Kita coba nanti cari kontaknya ya Kak Farida untuk kemudian bisa berdiskusi. Mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi Kak Farida, saya pikir ketika kolaborasi itu mulai terjalin, maka upaya-upaya untuk menghadapi tadi isu-isu kesiapsiagaan, kemudian juga menghadapi dampak bencana terhadap masyarakat, itu adalah hal-hal yang salah satunya memang harus didiskusikan bersama dalam kolaborasi itu. Gitu ya Kak Farida ya. Mudah-mudahan cukup menjawab dan mudah-mudahan melalui event ini memang terbangun kolaborasi yang lebih luas lagi bagi teman-teman anggota IHCP, kemudian juga teman-teman lain yang mungkin di luar IHCP yang ikut serta dalam acara ini. Silakan teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya lagi, mumpung kita punya 3 ini berkumpul loh. Jarang-jarang nih kita punya berkumpul seperti ini. Mbak Titi nambahin Silakan. Mbak Titi. Boleh, silakan. Iya, buat Mbak Farida, kalau menjadi anggota HEVI itu kan sangat spesifik harus berbasis agama. Ya, kalau misalnya eh, masuk kriteria itu silahkan apply ya. Tapi kalau misalnya tidak, kita HEVI membuka peluang untuk membangun kemitraan. Jadi nanti bisa didorong adalah bermitra dengan anggota HFI yang ada di daerah tempat Iya. Ibu. Jadi Iya. apa kolaborasinya lebih teknis ya. Ketiga Betul, betul. programnya, seingat saya kemarin teman-teman Pasca ada program untuk yang Mbak Titi kasih untuk kelor-kelor itu Betul. kan. Saya udah Betul, share betul. infonya ke teman-teman anggota HFI. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya sih karena misalnya programnya itu sangat spesifik jadi dikasih ke anggota yang memang ada di situ dan punya program isu lingkungan. Jadi maksudnya Terima kasih ya. kolaborasinya terbukanya seperti itu. Terima kasih Kak Wido. Memang kemarin Kak Farida juga sudah menyampaikan ada yang sudah menghubungi. Artinya dari Mbak Wido itu sudah nyambung dan kami berterima kasih sekali bahwa colekan kita itu ada manfaatnya dan bisa kemudian tersambung. Mudah-mudahan Kak Farida bisa ada kolaborasi ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Wido. Teman-teman yang lain, ada lagi?
Ayo ini, udah cukup semua, udah jelas? Oke, kalau sudah jelas, mungkin mengingat tadi, tantangan kemanusiaan, pembangunan itu semakin kompleks, kita disampaikan oleh Mas Ruli ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Tidak ada satupun juga lembaga yang mampu untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang ketiga, pengalaman kami dari UN tidak pernah ada dana yang cukup. Karena selalu timbul masalah besar dan nggak pernah uang kita tuh nggak akan pernah cukup gitu ya. Sehingga disitulah adanya kolaborasi. Saya mohon kepada tiga panelis ini untuk bisa memberikan closing statement-nya menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dalam kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena di dalam negeri juga nggak kurang-kurang permasalahan kita. Di luar negeri apalagi dengan meninggalnya sejumlah 300 lebih pekerja kemanusiaan gitu ya. Tantangan kebutuhan pendanaan. Kami mohon diberikan closing statement dari HFI, dari PFI dan juga dari APKI yang memberikan semangat gitu ya. Karena tantangan hidup ini makin berat gitu. Kalau kita nggak punya semangat, nggak optimis kayak Mas Ruli itu, wah kayaknya bleak gitu ya, kayaknya gelap banget gitu ya. Jadi saya mohon ada closing statement yang membangun semangat kita, terutama teman-teman NGO lokal. Karena NGO lokal mengalami kesulitan yang sangat besar dengan kondisi yang sekarang, seperti yang disampaikan oleh Kak Farida. Pendanaan tidak ada dari donor. Dilarang masuk juga pada saat respons gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa ada kalimat yang menyemangati teman-teman NGO lokal terutama untuk kemudian juga membangun kolaborasi dan juga optimisme menghadapi tantangan yang semakin semakin berlipat ganda. Silakan kita mulai dari Kak Wido, kemudian Mas Ruli dan Cak Kai. Silakan, Mbak Wido. Kalau ngomongin positif katanya ada 1000 jalan ke rumah ya. Jadi memang eh, satu pintu tertutup itu dengan berpikir positif ada dua pintu yang Tuhan buka. Cuma kita tinggal mencari pintu itu. Jadi mestinya yang penting adalah tetap semangat dan kolaborasi itu dilakukan secara apa? eh, Berpikir positif bahwa kadang ketika kita ketemu dengan lembaga yang punya program sama, kita melihatnya adalah kompetitor. Kita sudah diubah harusnya, kita melihat lembaga lain itu adalah kita nambah teman. Kan katanya kalau Calon temen ya. ya, jadi karena musuh satu itu sangat banyak. Nah ini kita 1000 teman kurang, gitu. Berbanyaklah teman, maksudnya itu baik dari teman-teman NGO, privat sektor, atau misalnya dari pemerintah. Seringkali kita punya peluang dari mana kita tidak tahu, tapi yang jelas perbanyaklah teman. Jadi perbanyaklah berjejaring. Yang tadi dibilang sama Cak Ake adalah ngomongin mau Loka Nusal, Loka Daya, silakan nggak masalah. Banyak anggota HFI menjadi anggota HFI, anggota FOS, anggota PFI, tidak masalah karena semua punya keunikannya sendiri-sendiri ya. Ya, tapi itu jadi saling melengkapi gitu. Karena ketika kita ngomongin, kita mau advokasi ke pemerintah, mau nggak mau kita harus bersama-sama gitu, nggak bisa jalan sendiri. Jadi ya memang perbanyaklah berjejaring, berteman, itu akan sangat menguatkan karena kita akan selalu, kita tidak tahu kapan kita butuh teman, tapi yang jelas teman itu dibutuhkan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana Indonesia ya, maksudnya dalam situasi yang seperti ini banyak mungkin Mbak Titi lebih banyak tahu lah ya Banyak tantangan lah ya. tantangan, iya, tapi maksudnya tantangan itu kan yang membuat jadi kita berpikir lebih aktif ya, gitu, bagaimana caranya. Jadi ya Terima kasih semangatlah dengan banyak. tantangan yang ada, bahwa pokoknya optimis bahwa pintu satu tertutup akan ada dua pintu yang lebih yang Terbuka. aja Baik, sih. terima kasih Makasih. banyak Kak Wido. Mas Ruli, silakan. Beri kami semangat nih Mas, terutama teman-teman Jagoan ini, NGO nih. Mbak. Monggo. Mungkin closingnya seperti ini. Ini Gimana? refleksi aja. Jadi teman-teman semua, sebagai orang Indonesia, kita tentu bersyukur dikasih sama Yang Maha Kuasa begitu banyak kebesaran yang dihadirkan.
kebesaran dalam konteks yang sebenar-benarnya. Alam kita besar, laut kita besar, sumber daya nilai kemanusiaannya besar gitu. Namun di saat yang bersamaan kita juga sebuah keniscayaan kita dihadapkan oleh juga tantangan juga tidak kalah besarnya. Jadi poin saya adalah suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, terima nggak terima. Karena bangsa kita ini besar dan tantangannya juga nggak kalah besarnya. Tuntutan buat kita adalah semua menjadi orang-orang yang besar. Besar dalam konteks yang positif ya. Cara kita berpikir, cara kita berbuat, hati kita, semangat kita tuh harus melebihi kebesaran masalah yang kita punya gitu. Karena kalau masalahnya kita besar, kitanya bekerjanya kerdil, kecil-kecil, nggak bisa berubah. Oleh karena itu, mari kita membangun kebesaran dalam bentuk keberjamahan, supaya bangsa yang besar ini kita betul-betul bisa hadirkan kebesarannya untuk anak cucu kita ke depan. Makasih banyak, Mbak Titi. Terima kasih banyak. Keberjemahan ya, keberjemahan untuk kebaikan ya. Baik. Cak Kai, silakan Cak Kai, closing statementnya. Ya, saya teringat pandemi eh, COVID eh, beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba 6 bulan setelah kita memang tidak beraktivitas keluar itu, keluarlah hasil riset dari negara tetangga mengenai keberlangsungan NGO lokal dan nasional di sana, tetangga kita. Dan masih di ASEAN. Dan mereka mengatakan 60-70% NGO lokal dan nasional mereka itu kolaps karena tidak mendapatkan cukup pendanaan, mereka tidak bisa beraktivitas dan nah itu kemudian menjadi kekhawatiran beberapa NGO di Indonesia untuk apakah kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Nah, 2-3 bulan berikutnya kemudian ada riset pengalaman pengamatan yang sederhana dan kemudian dikumpulkan ternyata tidak terjadi hal yang sama di Indonesia. Bahkan ada beberapa organisasi itu yang pada saat COVID itu cukup disibukkan bagaimana cara bisa mendampingi masyarakat dalam kondisi-kondisi yang terbatas seperti itu sehingga masyarakat tadi yang memiliki kelebihan ada public crowdfunding, kemudian ada beberapa perusahaan yang menyediakan sumber dayanya itu melalui NGO-NGO dan NGO-NGO di Indonesia ternyata cukup hidup. Nah, artinya sebenarnya ada potensi yang memungkinkan untuk bisa kita bergerak. Nah, itu yang pertama, salah satu contoh. Saya mulai dari contoh satu sebagai penutup. Yang kedua, kami sekarang, mungkin ini juga kolaborasi ya dengan Aliansi Filantropi Indonesia, memang sedang menggodok supaya ada eh, pe, apa namanya perubahan ekosistem yang lebih baik dalam kedermawanan dan filantropi di Indonesia yang diatur oleh negara, diatur oleh pemerintah dengan baik. Sehingga ini memicu kedermawanan di tingkat masyarakat maupun perusahaan itu diberikan semacam insentif, kemudian ada benefit yang mereka bisa terima sebagaimana negara-negara maju itu. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin mengatakan bahwa ada ke potensi kekurangan pajak karena misalnya pajak itu menjadi insentif baru bagi pribadi maupun perusahaan yang memberikan donasi ke sebuah lembaga filantropi, justru itu akan memicu dana filantropi yang mendukung pembangunan bagi pembangunan di negara tersebut. Jadi dana-dana filantropi itulah yang kemudian mengakselerasi pembangunan nasional. Sehingga ini juga lagi digodok, mudah-mudahan memang ini perjalanan panjang tapi kami yakin bahwa apa yang sedang kami lakukan sekarang bersama dengan teman-teman aliansi ini supaya bisa menghadirkan semacam regulasi atau peraturan atau undang-undang lah begitu undang-undang filantropi yang lebih friendly, yang lebih bersahabat dan itu bisa memicu masyarakat untuk mempercayakan dananya. Tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari negara misalnya ya. Negara juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat sipil untuk bisa memberikan dan membantu pemerintah dalam hal ini. Nah, mungkin kita harapkan mudah-mudahan seperti itu ya. Saya optimis saya karena di APKI sendiri kan memang salah satu konsennya adalah atau fokusnya adalah bagaimana memastikan eh, upaya-upaya pendanaan alternatif entah melalui lumbung dana atau
pendanaan inovasi yang lain, misalnya, itu bisa terbentuk di tingkat nasional atau di tingkat lokal, sehingga teman-teman CSO itu tidak akan terlalu kesulitan atau tidak akan terlalu berdiam lama ketika bencana selesai, tanggap darurat selesai, masih bisa ada peluang untuk mengakses dana-dana dari lumbung dana yang nanti misalnya kita dorong bersama-sama ini. Gitu mungkin Bu Titi. Terima kasih, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai regulasi tersebut. Kemudian tadi kita sama-sama berkolaborasi, berjemaah dalam kebaikan, dan juga tadi optimis bahwa satu pintu tertutup, dua pintu lain terbuka. Demikian teman-teman semua, kita berikan aplaus kepada para panelis. Terima kasih banyak atas berbagi pengalaman, pemikirannya, dan juga semangatnya. Saya kembalikan kepada Kak Halidah untuk MC melanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Titi ya atas diskusinya yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, ada Pak Ruli selaku narasumber kita dan juga Pak Kaimudin dan Ibu Widowati ya. Terima kasih banget nih sangat menarik sekali diskusi kita pada siang atau ini sudah sore ya sebenarnya ya. Oke, Bapak Ibu, sahabat inisiator, kita ini sudah sampai ke penghujung acara Humanitarian Update dalam rangka memperingati World Humanitarian Day 2026. Nah, saya atas nama Human Initiative mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga seluruh narasumber, moderator, dan juga sahabat inisiator yang sudah berpartisipasi ya, meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan kita pada siang atau sore hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memperkaya pemahaman kita mengenai tantangan kemanusiaan global ya pastinya, dan juga semakin memperkuat semangat kolaborasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi saya juga mohon maaf nih jika saya ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, sahabat inisiator. Saya selaku MC pada siang atau sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih pada semua. Humanitarian Sehat terus. Update selanjutnya. Terima kasih. Pamit ya. Terima kasih Pak Ruli. Ya,